Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya melanjutkan lagi sharing dengan judul Yang Lalu Biarlah Berlalu, tentang buku La Tahzan. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai, mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya, merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad, dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Jadi bagi orang yang selalu berpikir berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali, mungkin kita banyak sekali atau teman-teman banyak sekali masa lalu yang dilewati berbagai macam permasalahan, berbagai macam problematika dalam kehidupannya. Tentunya itu semua harus kita lewati ya. Kalau kita bisa melihat banyak orang yang tidak hanya atau tidak melihat masa lalunya, sehingga mereka menutup masa lalunya itu dengan baik, melewatinya dengan baik. Ya, saya kira cukup ya, masa lalu itu ditutup dengan rapat-rapat, lalu disimpan dalam ruang pengelupaan, diikat dengan tali yang kuat dalam penjara pengacuhan selamanya. Ya kan? Disimpanlah ya, tidak usah lagi dibuka, ya kan? Disimpan baik-baik masa lalu itu, atau diletakkan di dalam ruangan gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian karena masa lalu telah berlalu dan habis, jadi kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi, keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali, kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang, dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali karena ia memang sudah tidak ada. Jadi ya kita ya mungkin masa lalu itu saya kira tidak akan bisa lagi untuk membuat kita akan bisa kembali di masa yang akan sebelumnya ya. Saya kira kita coba melupakan itu semua ya, kita bersama-sama. Mungkin juga saya belajar yang melupakan masa lalu, ya mungkin mempunyai masa lalu yang begitu suram atau begitu banyak yang mungkin bisa menyedihkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita akan kembali ke sana, kita tidak akan bisa kembali lagi, ya kan? Jadi jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu atau di bawah payung gelap masa silam. Selamatkan diri kita dari bayangan masa lalu itu. Jadi kita harus melupakan itu semua, ya kan? Apakah kita ingin mengembalikan air sungai ke hulu? Tentunya tidak akan bisa. Matahari ke tempatnya terbit, ya tidak akan bisa. Seorak bayi ke perut ibunya, air susu ke payudara sang ibu, dan air mata ke dalam kelopak mata. Tentunya saya kira tidak akan bisa ya, untuk kita bisa mengembalikan itu semuanya. Ya kan? Semuanya ya kita lewati saja, ya kan, masa lalu itu. Jadi ingatlah keterikatan kita dengan masa lalu, keresahan kita atas apa yang telah terjadi padanya, keterbakaran emosi jiwa kita oleh api panasnya, dan kedekatan jiwa kita pada pintunya adalah kondisi yang sangat naif, ironis, memprihatinkan, dan sekaligus menakutkan. Saya kira ya kita sebagai manusia tentunya kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak usah kembali ke masa lalu kita atau mengingat masa lalu kita. Saya kira
kita harus memperbaikinya, ya kan? Jadi membaca kembali lembaran masa lalu hanya akan memupuskan masa depan, mengendurkan semangat, dan menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Jadi kalau kita berlarut-larut, bersedih dengan apa yang terjadi di masa lalu kita, saya kira kita hanya menghabiskan waktu saja, ya. Sehingga kita tidak berpikir untuk di masa mendatang, untuk menjadi lebih baik lagi. Atau kita tidak bisa berpikir hari ini, supaya kita bisa menjadi lebih baik hari ini, iya kan? Dalam Al-Quran, setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum dan apa saja yang telah mereka lakukan, Allah selalu mengatakan itu adalah umat yang lalu. Ya begitulah, ketika suatu perkara habis, maka selesai pula urusannya, dan tak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman dan memutar kembali roda sejarah. Ya kan? Ya, saya kira zaman dulu, kalau kita bisa merenung atau kita bisa mengingat kembali, ya, masa dulu kita tidak bisa akan menghadirkan lagi untuk masa sekarang dan yang akan datang. Tidak akan bisa. Iya kan? Seperti zaman dulu di negara kita penjajahan Belanda, ya kita tidak akan bisa menghadirkan untuk masa yang akan datang, nggak bisa. Biarkanlah berlalu, itu bagian dari sejarah saja. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuh tepung, ya kan? Atau menumbuk tepung, atau orang yang menggergaji serbuk kayu. Ya kan? Mungkin ya sekira ya. Mungkin teman-teman bisa membayangkan seperti apa sih menumbuk serbuk, atau di kampung juga bisa menumbuk jagung, beras dan lain sebagainya, kemudian bisa menggergaji. Mungkin itu yang hanya bisa kembali mundur, ya mungkin seperti itu. Teman-teman dan sahabat yang saya cintai dimanapun berada, ya, nenek moyang kita dahulu selalu mengingatkan orang yang meratapi masa lalunya demikian, janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya, ya kan? Mungkin itu sebuah istilah. Dan konon kata orang yang mengerti bahasa binatang, sekawanan binatang sering bertanya kepada seekor keledai begini, mengapa engkau tidak menari gerobak? Saya kira ini perumpamaan mungkin, ya. Aku tidak benci khayalan, jawab keledai itu. Ya mungkin ini ada sebuah perumpamaan atau sebuah renungan untuk kita, ya, sebuah kata-kata yang istilahnya melibatkan binatang dan lain sebagainya, kan, supaya juga bisa mengingatkan kepada kita, ya. Adakah bencana besar? Adalah bencana besar manakala kita rela mengabaikan masa depan dan justru hanya disibukkan oleh masa lalu. Jadi itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana yang indah dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk. Padahal betapapun seluruh manusia dan jin termasuk bersatu, ya, untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu. Jadi kalau seandainya, ya, seluruh manusia, makhluk jin, ya, akan bersatu untuk bisa berusaha mengembalikan masa lalu itu, saya kira tidak akan bisa mampu untuk mengembalikannya, ya kan? Karena itu adalah bagian dari, ya, roda kehidupan manusia yang Allah ciptakan, ya, kepada semua makhluknya yang ada di muka bumi ini. Jadi sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya, ya. Saya kira itu, ya, sangat mustahil, ya, untuk bisa mengembalikan masa lalu, ya. Walaupun semua makhluk di dunia ini bisa bergabung untuk mengembalikan masa lalu, saya kira tidak akan mampu. Jadi orang yang berpikir jernih tidak akan pernah melihat dan sedikit pun menoleh ke belakang. Pasalnya angin akan selalu berhembus ke depan, air akan mengalir ke depan, setiap kafilah akan berjalan ke depan, dan segala sesuatu yang bergerak maju ke depan. Maka itu janganlah pernah melawan sunnah kehidupan. Saya kira ini adalah yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus
berusaha melakukan yang terbaik untuk masa yang akan datang. Yang lalu biarlah berlalu, ya kan? Kita tidak usah mengingat-ingat masa lalu. Masa lalu itu adalah kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita, sehingga masa lalu itu, iya kan, kita bisa merenung, kita bisa belajar dari masa lalu itu, supaya kedepannya itu menjadi lebih baik, iya kan? Seperti itu. Masa lalu itu hanya sebagai pembelajaran kita. Oh, sebelumnya seperti ini kejadiannya. Ini perlu saya merenung, berpikir supaya ke depannya itu saya bisa menata kehidupan ini menjadi lebih baik. Jadi sehingga kita tidak bersedih berlarut-larut mengingat-ingat masa lalu kita. Kejadian yang sangat mungkin menyedihkan atau sangat perih sekali. Iya kan? Tetapi saya kira ini bagian dari bunga-bunga kehidupan untuk kita, atau bagian dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini yang begitu Allah sudah menyiapkan atau Allah sudah menciptakan itu semua untuk kita semua. Iya kan? Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, tentunya kita saling mengingatkan, saling belajar. Saya pun juga belajar untuk itu semuanya. Justru inilah saya mengingatkan diri saya sendiri lewat ini, mudah-mudahan bisa mengingatkan saya, mengingatkan juga teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ini bagian dari amal baik ya, atau sesuatu perbuatan yang baik untuk diri saya. Menyampaikan, sebenarnya ini saya menyampaikan kepada diri saya sendiri saja. Kalau seandainya teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil baiknya, silakanlah. Seandainya dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan ini mungkin ada sesuatu yang keliru, ada yang salah, ya silakan teman-teman bisa mengoreksi saya, atau sesuatu yang tidak pas untuk teman-teman silakan ditinggalkan ya. Saya hanya di sini sharing untuk diri saya sendiri kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.